Aku syok saat pulang dinas melihat suami bawa istri baru. Ku balas dia sampai miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Suara roda koperku berdecit pelan ketika ku tarik keluar dari pintu kedatangan. Bandara yang ramai dengan orang-orang yang bergegas pulang seakan ikut merayakan kepulanganku. Aroma khas negeri sendiri, campuran udara lembab, bau tanah, dan semilir angin sore, membuatku ingin segera sampai rumah. Berbulan-bulan aku berada di negeri orang, menjalani dinas luar negeri yang penuh dengan rapat, proyek, dan presentasi. Semua orang menganggap itu kesempatan emas, sebuah prestasi yang membanggakan. Dan memang, secara karir, aku berhasil mencapai target-target besar. Tetapi ada harga yang harus kubayar. Jarak dari rumah, dari suamiku, dari kehangatan yang seharusnya menanti setelah seharian lelah bekerja. Dalam taksi menuju rumah, aku tak henti-hentinya menahan senyum. Jantungku berdegup kencang setiap kali membayangkan wajah suamiku, Dimas. Selama ini kami hanya berhubungan lewat video call, pesan singkat, dan suara dari seberang layar. Aku rindu sekali dengan tawa renyahnya, bahkan dengan kebiasaannya yang kadang membuatku kesal. Seperti menonton bola sampai larut malam atau meninggalkan gelas di meja begitu saja. Dia pasti kaget, gumamku sambil melirik jam tangan. Aku sengaja tidak memberitahu kepulanganku hari ini. Kupikir, akan indah jika aku mengetuk pintu rumah kami. Lalu dia menyambut dengan wajah penuh kejutan, lalu memelukku erat. Aku bahkan sudah merencanakan bagaimana aku akan membisikkannya. Aku pulang, Mas. Aku pulang untukmu. Mobil berhenti tepat di depan rumah kami. Rumah itu tidak besar, tapi bagiku itulah istana. Setiap dindingnya menyimpan kenangan. Dari awal kami menempatinya sebagai pasangan muda yang penuh harapan, hingga masa-masa sulit yang akhirnya berhasil kami lewati bersama. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan debaran jantungku. Kuhela koper melewati halaman kecil, menatap pintu coklat yang selama ini hanya bisa kulihat lewat kamera ponsel. Tanganku sedikit bergetar ketika meraih gagang pintu. Mas, aku pulang, bisikku sebelum membukanya. Namun begitu pintu itu terbuka, semua bayangan indah runtuh, hancur berkeping-keping di hadapanku. Ruang tamu rumahku terasa asing. Bukan karena perabotan yang berubah, melainkan karena sosok-sosok di dalamnya. Dimas duduk di sofa, bukan sendiri, melainkan ditemani seorang perempuan muda. Wajahnya cantik, dengan kulit putih bersih dan rambut hitam panjang yang tergerai rapi. Lipstik merah merona menghiasi bibirnya, menambah kesan angkuh pada senyum tipis yang terpampang di wajahnya. Dia tidak kaget melihatku. Sama sekali tidak. Perempuan itu menatapku seakan sudah tahu aku akan datang, dan matanya memancarkan sesuatu yang sulit kujelaskan, campuran ejekan, rasa puas, dan kemenangan. Tubuhku terpaku. Tangan yang menggenggam koper bergetar hebat. Rasanya seperti ada sesuatu yang menamparku keras hingga seluruh tubuhku mati rasa. Mas, apa ini? Suaraku nyaris tak terdengar, lebih mirip bisikan yang patah di tengah jalan. Dimas menoleh ke arahku, bukan dengan wajah bahagia yang selama ini kutunggu, melainkan tatapan dingin yang menusuk. Tidak ada rindu, tidak ada lega, hanya jarak. Kamu sudah pulang rupanya, katanya tenang, seolah-olah kepulanganku hanyalah hal biasa. Aku menatapnya tidak percaya. Lelaki yang selama ini kudoakan di setiap sujud, lelaki yang kupikir menungguku dengan setia, kini duduk begitu dekat dengan perempuan asing. Perempuan itu merapatkan diri ke arah Dimas, seperti sengaja ingin menunjukkan kedekatan mereka. Tangannya menyentuh lengan suamiku dengan santai, sementara matanya menatapku dengan tatapan penuh arti. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menghentakkan kakiku agar bumi tahu betapa hancurnya hatiku. Tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Nafasku pendek-pendek, dadaku sesak. Bayangan kejutan manis yang sudah kubangun selama perjalanan pulang kini berubah jadi mimpi buruk paling kejam.
Semua rindu, semua letih, semua harapan, seolah terhempas begitu saja ke lantai ruang tamu ini. Aku pulang, tapi ternyata rumahku bukan lagi rumahku. Suamiku bukan lagi suamiku. Dan cinta yang kujaga dengan sepenuh hati, seakan telah digantikan oleh seorang asing yang kini duduk di singgasanaku sebagai istri. Hari itu, di depan mataku sendiri, aku bukan hanya kehilangan sambutan hangat. Aku kehilangan segalanya. Kenalkan, ini istriku. Kalimat itu meluncur begitu ringan dari bibir Dimas, seolah memperkenalkan rekan kerja atau sahabat lama. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada jeda untuk melihat reaksiku, tidak ada ruang bagiku untuk sekadar bernapas. Aku terpaku. Kata-katanya menggema berulang-ulang di kepalaku, memukul kesadaranku hingga hampir membuatku pingsan. Istriku. Tapi aku istrinya. Aku yang sah. Aku yang menemaninya dari nol, menahan lapar, membangun rumah ini batu demi batu. Lalu siapa perempuan ini? Perempuan muda di sebelahnya tersenyum tipis. Senyum yang menusuk lebih dalam daripada sebilah pisau. Ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki, seolah menilai, lalu mengangkat dagunya dengan angkuh. "Halo, Mbak," ucapnya lembut tapi syarat dengan nada ejekan. "Senang sekali akhirnya kita bertemu." Tanganku gemetar. Aku mencoba berdiri tegak, meski tubuhku terasa seperti mau rubuh kapan saja. Lidahku keluh, tapi aku memaksa suara keluar. "Dimas, apa maksudmu? Aku istrimu. Perempuan ini siapa?" Dimas hanya menghela napas, lalu menyandarkan tubuhnya di sofa dengan tenang. "Kamu terlalu sibuk di luar negeri, terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, terlalu sibuk mengejar ambisi. Aku butuh seseorang yang ada di sini, yang bisa menemaniku setiap hari." Tatapannya dingin, matanya bahkan tidak bergetar sedikit pun saat mengucapkan pengkhianatan itu. Darahku mendidih. Jadi, ini salahku? Karena aku berusaha keras agar kita punya hidup yang lebih baik. Suaraku bergetar, setengah menahan tangis, setengah marah. "Sudahlah, jangan ribut," potongnya cepat. "Aku sudah menikah dengannya. Ini keputusan yang kuanggap tepat. Lagi pula, ibu juga merestui." Dunia benar-benar berhenti. Jantungku serasa dicabik. Jadi semua ini bukan hanya ulahnya, tapi juga restu mertuaku? Seolah mendengar namanya disebut, suara langkah berderit terdengar dari arah dalam. Aku menoleh, dan di sana, berdiri ibu mertuaku. Wajahnya penuh kepuasan. Senyum samar muncul di bibirnya. "Oh, kamu sudah pulang rupanya," katanya datar. "Ya, syukurlah. Sekalian kamu tahu sekarang, Dimas tidak sendiri. Ada yang bisa menjaga dia, ada yang bisa mengurus rumah ini, tidak seperti kamu yang lebih mementingkan kerjaan." Aku terdiam, membeku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar tubuhku. Aku menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Jadi selama ini rencana mereka? Perempuan muda itu tiba-tiba meraih tangan Dimas, menggenggamnya di depan mataku. "Iya, Bu. Jangan khawatir. Aku akan urus Mas Dimas. Aku akan jadi istri yang baik," katanya dengan manja. Suaranya menusuk telingaku, seperti tawa yang meremehkan. Aku ingin berteriak, ingin mengusir mereka semua dari rumah ini. Tapi tubuhku seperti tak berdaya. Semua kekuatan yang kubawa dari perjalanan panjang di negeri orang seketika lenyap. Aku hanya berdiri di sana, dengan koper masih di tangan, wajahku memanas, dan air mataku menunggu jatuh. Dalam kepalaku, satu demi satu kenangan berkelebat. Malam-malam dingin saat aku merindukan Dimas, doa-doa yang kuucapkan agar rumah tangga kami kuat, rencana masa depan yang kusimpan rapat. Semua itu kini terasa dipermainkan. Aku menatap Dimas sekali lagi, berharap ada secuil penyesalan di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah ketenangan, bahkan sedikit kebanggaan. Seolah-olah dia ingin aku hancur di depannya, agar aku sadar bahwa aku tidak lagi punya tempat di hatinya. Tubuhku gemetar. Tapi di balik semua rasa sakit itu, ada sesuatu yang perlahan bangkit, sebuah bara kecil yang masih samar. Aku belum tahu apa, tapi satu hal yang pasti,
Aku tidak akan membiarkan mereka menginjak harga diriku begitu saja. Suara sandal menyeret di lantai terdengar dari arah dalam rumah. Aku menoleh, dan di sanalah dia, ibu mertua. Perempuan yang selama ini kujaga hormatnya meski hatiku sering teriris oleh ucapan-ucapannya. Tatapan matanya tajam, menusuk, penuh kebencian yang selama ini selalu ia sembunyikan di balik senyum tipis yang memaksakan diri. "Kamu sudah pulang," ucapnya datar, tapi suaranya mengandung nada meremehkan. Ia melipat kedua tangannya di dada, seakan kedatanganku adalah gangguan, bukan sesuatu yang patut disyukuri. Aku mencoba menahan diri, meski dadaku sudah penuh dengan pertanyaan yang berputar-putar. "Ibu," suaraku bergetar. "Apa maksud semua ini? Kenapa Dimas, suamiku, memperkenalkan perempuan lain sebagai istrinya? Apa ibu tahu soal ini?" Senyum sinis muncul di wajahnya. Ia melangkah maju, menatapku dengan sorot mata yang membuat lututku lemas. "Tentu saja aku tahu. Aku yang merestui. Bahkan aku yang mencarikan untuknya." Jantungku berhenti berdetak sesaat. Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada apapun yang pernah kudengar. "Kenapa, Bu?" tanyaku hampir berbisik. "Apa salahku? Apa aku tidak cukup menjadi istri bagi Dimas? Aku berusaha. Aku bekerja keras demi masa depan kami." Ibu mertua mendengus. "Bekerja keras? Untuk siapa?" "Untukmu sendiri. Kau lebih peduli dengan jabatan, dengan dinas ke luar negeri, dengan gaji besar, tapi kau lupa jadi istri. Anakku butuh ditemani, bukan ditinggal berbulan-bulan. Kau pikir uang bisa menggantikan hangatnya rumah?" Perkataannya menusuk dada. Aku ingin membela diri, ingin berteriak bahwa semua yang kulakukan adalah demi kami, demi Dimas, demi keluarga. Tapi suaraku tertelan oleh rasa sakit. "Aku melihatmu sebagai menantu sejak awal sudah tidak cocok," lanjutnya tanpa belas kasih. "Kamu terlalu tinggi hati, merasa hebat hanya karena kerja di kantor besar. Padahal, yang dibutuhkan seorang suami hanyalah istri yang tahu diri, yang bisa melayani, yang bisa menghormati." Tubuhku kaku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti racun yang diteteskan perlahan ke dalam luka yang sudah menganga. Aku menoleh ke arah Dimas, berharap ia akan membelaku, meski sedikit. Tapi dia hanya duduk diam, wajahnya tetap datar, bahkan sedikit lega karena ibunya yang berbicara untuknya. Ia tidak melawan, tidak menolak, tidak membela. Seakan-akan ia mengiyakan semua yang baru saja dikatakan. Baru saat itu aku benar-benar sadar. Perempuan muda itu bukan sekadar hadir secara tiba-tiba. Ia adalah bagian dari rencana yang telah disusun rapi oleh mertuaku. Dialah dalang sebenarnya. Dialah yang mengatur pernikahan ini, yang mempengaruhi Dimas, yang sejak lama menginginkan kejatuhanku. Perempuan muda itu, dengan wajah cantik dan senyum angkuh, hanya pion di papan catur besar yang dimainkan oleh mertuaku. Dan aku hanyalah bidak yang ia singkirkan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. "Kalau begitu, sejak awal ibu memang tidak pernah menerima aku, bukan?" tanyaku lirih. Ibu mertuaku tersenyum tipis, senyum yang penuh kemenangan. "Akhirnya kamu sadar juga." "Iya, aku tidak pernah suka padamu. Dan sekarang, aku sudah punya menantu yang lebih pantas untuk anakku." Hatiku hancur, tapi di tengah kepedihan itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kesadaran pahit bahwa ini bukan lagi sekadar tentang cinta atau rumah tangga, melainkan tentang harga diriku. Aku bukan hanya melawan pengkhianatan suami, tetapi juga intrik seorang mertua yang sejak awal menganggapku musuh. Dan di dalam hatiku, perlahan bara kecil itu kembali menyala. Tidak akan kubiarkan mereka menginjak-injak aku lebih jauh. Aku berdiri kaku di tengah ruang tamu, dengan koper masih tergeletak di sampingku. Udara seolah menekan dadaku, berat, sulit dihirup. Kata-kata ibuku mertua tadi sudah cukup menghancurkan, tapi ternyata penderitaan itu belum berhenti di sana. Dimas, lelaki yang selama ini kuanggap rumah, sandaran, pelabuhan, memandangku dengan sorot mata dingin. Bibirnya bergerak,
Dan kalimat yang keluar membuat bumi seakan runtuh di bawah kakiku. Ini semua salahmu. Aku menatapnya tak percaya. Apa maksudmu? Dimas menghela napas panjang. Suaranya meninggi. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Terlalu sibuk dengan ambisimu. Kamu pikir aku bahagia ditinggal sendirian berbulan-bulan? Kamu lupa. Aku punya kebutuhan. Aku punya perasaan. Kamu tidak pernah ada saat aku butuh. Darahku berdesir cepat. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk berulang kali, tepat di dada. Mas, suaraku bergetar. Semua yang kulakukan, aku lakukan untuk kita. Untuk masa depan kita. Untuk membangun rumah ini. Untuk memastikan kita tidak kekurangan. Aku pergi karena aku percaya padamu. Karena aku percaya cinta kita cukup kuat untuk menahan jarak. Dimas menatapku dengan sinis. Cinta. Ia tertawa hambar. Cinta tidak bisa mengisi kesepian. Tidak bisa menggantikan kehadiran. Kamu pikir uangmu bisa menggantikan istri yang ada di rumah? Tidak. Kamu lebih memilih pekerjaan daripada keluargamu sendiri. Jadi jangan salahkan aku kalau akhirnya aku mencari seseorang yang bisa mengerti. Tubuhku gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menatapnya, mencari secuil penyesalan, secuil rasa cinta yang dulu pernah ia tunjukkan. Tapi yang kutemukan hanyalah wajah asing, penuh tuduhan. Aku berjuang. Demi kita, Mas. Demi kamu. Demi keluarga kecil kita. Suaraku pecah. Aku menahan rindu, menahan lelah, bekerja siang malam. Tapi kenapa? Kenapa sekarang semua salahku? Dimas berdiri, menatapku tajam. Karena memang salahmu. Kalau kamu ada di rumah, aku tidak akan mencari yang lain. Kalau kamu tahu bagaimana melayani suami, aku tidak akan merasa kesepian. Kamu yang membuatku begini. Aku terhuyung. Rasanya ingin jatuh. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari apapun yang pernah kudengar seumur hidupku. Bukan hanya ditinggalkan, bukan hanya dikhianati, tapi aku juga dituduh sebagai penyebab kehancuran rumah tangga ini. Perempuan muda di sebelahnya tersenyum kecil, jelas menikmati setiap patah kata yang menusukku. Ibu mertuaku mengangguk pelan, seolah mengamini tuduhan anaknya. Mereka bertiga berdiri di hadapanku, bersatu dalam sikap dingin, meninggalkanku sendirian dalam kepedihan yang nyaris tak tertanggungkan. Aku memegang dadaku, mencoba bernapas di tengah luka yang menganga. Suaraku tercekat, tapi aku masih sanggup berkata, Mas, kalau memang bagimu aku hanya kesalahan, maka semua perjuanganku sia-sia. Aku tidak akan memohon, aku tidak akan menangis di kakimu. Tapi suatu hari nanti, kamu akan mengerti siapa sebenarnya yang salah. Dimas menatapku sekilas, lalu memalingkan wajah. Seakan ucapanku hanyalah angin lalu. Dan di saat itulah, aku sadar, aku tidak hanya kehilangan suami, aku kehilangan teman seperjuangan, kehilangan sahabat hidup yang kupercaya sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah luka, tuduhan, dan kehancuran. Namun di balik tangis yang mulai mengguncang tubuhku, ada sebuah janji yang pelan-pelan tumbuh di dasar hati. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan hancur begitu saja. Mereka mungkin membuatku jatuh malam ini, tapi suatu hari aku akan berdiri, dan mereka akan menyesali setiap kata, setiap luka yang mereka goreskan. Kakiku melangkah gontai menuju kamar. Ruang tamu yang tadi penuh dengan tatapan menghina masih terasa mengekori punggungku. Setiap langkah terasa berat, seakan lantai yang kupijak berubah menjadi lumpur yang menarikku ke bawah. Aku ingin kabur sejauh mungkin, tapi tubuhku menolak bergerak cepat. Begitu pintu kamar tertutup, aku terhenti. Pandanganku menyapu seluruh ruangan. Kamar yang selama ini menjadi saksi suka duka pernikahan kami. Di dinding masih tergantung foto pernikahan. Aku dengan gaun putih sederhana dan Dimas dengan senyum bangga di wajahnya. Senyum itu dulu membuatku percaya bahwa bersamanya adalah pilihan terbaik dalam hidupku. Di meja samping tempat tidur, masih ada figura kecil berisi foto kami saat pertama kali liburan ke pantai. Aku masih ingat,
Waktu itu kami hanya punya cukup uang untuk menyewa motor butut, tapi kami bahagia. Aku yang duduk di belakangnya, tertawa lepas meski rambutku berantakan diterpa angin laut. Itu dulu, ketika cinta masih murni tanpa noda. Kini, foto-foto itu terasa seperti ejekan. Seolah-olah gambar masa lalu sedang mengingatkanku bahwa semua yang kupercaya bisa hancur sekejap. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lantai. Tangisku pecah tanpa suara, mengalir deras membasahi pipi. Aku menekap mulut dengan kedua tangan, berusaha menahan isak agar tidak terdengar dari luar. Bukan karena aku takut, tapi karena aku merasa terlalu hancur untuk sekadar bersuara. Air mataku mengalir deras, setiap tetesnya membawa luka. Luka karena dikhianati oleh orang yang kupercaya sepenuh hati. Luka karena ditikam dengan kata-kata yang menyalahkanku atas segalanya. Luka karena ibu mertuaku, sosok yang seharusnya merangkulku sebagai anak, justru menjatuhkan aku tanpa belas kasih. Aku merasa kecil, seakan seluruh dunia memunggungiku. Dan di tengah kesunyian malam, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku memang tidak cukup baik? Apakah semua perjuanganku sia-sia? Kilas balik datang silih berganti. Saat aku memutuskan menerima tawaran dinas luar negeri, Dimas mendukung. Ia berkata, "Pergilah, aku bangga padamu." Kata-kata itu menjadi bahan bakarku untuk berjuang di negeri orang. Aku menahan rindu, menahan sepi, menahan letih, dengan keyakinan bahwa di ujung perjalanan ada suami yang menungguku dengan setia. Ternyata, ia hanya menunggu untuk menikamku. Aku menatap langit-langit kamar, mata bengkak oleh tangis. Dadaku sesak, tapi di balik semua sakit itu, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh, sebuah janji. Malam itu, di tengah tangis tanpa suara, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak akan selamanya terpuruk. Aku tidak akan membiarkan air mata ini jadi tanda kekalahan. Aku akan bangkit. Aku akan menunjukkan pada mereka siapa aku sebenarnya. Aku akan membalas setiap hinaan, setiap tuduhan, setiap pengkhianatan dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tangisku akhirnya mereda, hanya tersisa isak kecil yang terputus-putus. Aku menarik selimut, memeluk diriku sendiri dalam dinginnya malam. Hening menyelimuti kamar, tapi di dalam hatiku, sebuah api kecil mulai menyala. Api yang kelak akan membakar mereka dengan penyesalan. Malam itu adalah malam tangis tanpa suara. Malam di mana aku hancur, tapi juga malam di mana aku mulai bangkit. Pagi itu, langit Jakarta tampak muram, seakan tahu bahwa hatiku juga penuh mendung. Aku duduk di balik meja kerjaku, menatap layar komputer yang masih gelap. Tanganku bergetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang kini mulai berubah menjadi bara api. Semalam aku menangis tanpa suara, menelan sakit yang begitu dalam. Namun pagi ini, aku bangun dengan wajah yang berbeda, wajah seorang wanita yang siap berperang. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi kulit hitam itu, menarik napas panjang, lalu menuliskan sesuatu di buku catatan kecilku. Mereka ingin aku jatuh, maka aku harus berdiri lebih tinggi. Kalimat itu menjadi mantra dalam benakku. Di kantor, orang-orang menatapku seperti biasa. Mereka tak pernah tahu bahwa di balik senyum yang kulontarkan, ada hati yang tercabik. Mereka tak pernah tahu bahwa seorang suami bisa menuduh istrinya sendiri hanya karena bisikan ibunya. Aku, yang selama ini berkorban demi keluarga, justru dianggap egois. Luka itu terlalu dalam untuk sekadar dilupakan. Hari-hari berikutnya, aku larut dalam pekerjaan. Namun kali ini, bukan sekadar pekerjaan. Setiap proyek, setiap proposal, setiap rapat, kujadikan bahan bakar untuk membangun bentengku sendiri. Aku menyusun strategi seperti seorang jenderal yang mempersiapkan perang. Bukan perang dengan pedang, tapi dengan akal, kerja keras, dan kekuatan finansial. Diam-diam aku mulai mengalihkan sebagian saham yang kumiliki. Aku mulai menghubungi beberapa rekan bisnis kepercayaanku, menyiapkan jalan jika suatu saat aku harus berdiri sendiri. Aku tahu, suamiku, ibunya,
dan semua orang yang menentangku hanya akan memandang rendah. Mereka pikir aku tak lebih dari seorang wanita sibuk yang hanya tahu bekerja. Tapi mereka lupa, di balik kerja keras ini ada kekuatan besar yang bisa kuhimpun untuk menjatuhkan mereka. Malam-malamku tak lagi kuhabiskan dengan tangis. Aku menatap layar laptop hingga larut, menuliskan rencana demi rencana. Setiap angka yang kutulis, setiap target yang kucatat, adalah peluru yang suatu hari akan kutembakkan tepat ke jantung mereka. Namun, bukan berarti aku tak rapuh. Ada malam di mana aku menatap langit dari jendela apartemenku, bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku harus melalui semua ini? Bukankah seharusnya rumah adalah tempat ternyaman? Air mataku menetes pelan, tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Itu adalah air mata yang mengeras menjadi baja. Luka yang kubawa berubah menjadi api yang semakin berkobar. Keesokan harinya, aku menghadiri sebuah rapat besar bersama direksi. Saat aku memaparkan presentasi, semua orang terdiam. Suaraku mantap, tatapanku tajam, seolah tak ada yang bisa menembusku. Dalam ruangan itu, aku sadar, inilah kekuatanku. Aku bisa memimpin. Aku bisa mencetak keuntungan, aku bisa membangun kerajaan. Dan ketika aku melangkah keluar dari ruang rapat, aku tersenyum getir. Suatu hari nanti, bisikku dalam hati, suamiku dan mertuaku akan menyesal pernah meremehkanku. Mereka akan melihat siapa sebenarnya wanita yang mereka hancurkan. Malam itu, sebelum tidur, aku kembali menulis di buku catatan kecilku. Kali ini lebih panjang. Aku bukan lagi Ratih yang sama. Aku bukan istri yang hanya tahu menangis ketika disakiti. Aku adalah bara yang mereka nyalakan, dan dari bara itu aku akan membakar seluruh kesombongan mereka. Dan dengan itu, aku menutup lampu kamar. Dalam gelap, aku tersenyum tipis. Balas dendamku baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan wajah tegar di depan dunia luar, meski hatiku remuk. Aku tahu, bila aku terus larut dalam luka, maka suamiku, mertuaku, dan wanita muda yang ia bawa pulang itu akan bersorak kemenangan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Di kantor, aku semakin berkilau. Pertemuan demi pertemuan kulahap tanpa lelah. Investor asing, klien besar, hingga pejabat pemerintah, semua kubuat kagum dengan kemampuanku. Mereka tidak tahu, di balik senyum percaya diri yang kuperlihatkan, ada api dendam yang terus membara. Setiap kali aku menandatangani kontrak besar, aku selalu membayangkan wajah mertuaku yang meremehkanku, berkata bahwa aku hanyalah istri tak berguna yang sibuk bekerja. Dan setiap kali aku menekan tangan para mitra bisnis dalam kesepakatan, aku membayangkan genggaman dingin suamiku yang kini lebih memilih wanita lain. Itu semua membuatku semakin teguh. Tanpa mereka ketahui, perusahaan tempat suamiku bekerja sebenarnya berada dalam lingkaran kepemilikan yang aku kendalikan. Aku telah menanamkan investasi bertahun-tahun, menyamarkannya melalui berbagai perusahaan cangkang. Aku tahu, suatu hari aku akan membutuhkan kendali penuh, dan hari itu kini semakin dekat. Malam-malam panjang kuhabiskan di ruang kerjaku. Dokumen, laporan keuangan, hingga data saham kubaca dengan teliti. Aku memetakan semua kemungkinan. Aku mengamati setiap langkah suamiku, setiap kebijakan perusahaan, hingga setiap keputusan direksi. Tidak ada yang luput dari mataku. Dan saat aku menemukan celah, aku masuk. Perlahan tapi pasti, aku mengalihkan sebagian besar saham strategis ke dalam tanganku. Tanpa suara, tanpa riuh, aku menguasai kendali. Aku menjadi penguasa di balik tirai. Namun, aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin mereka merasa nyaman terlebih dahulu. Aku ingin mereka hidup dalam ilusi bahwa aku wanita yang lemah, wanita yang kalah. Karena saat-saatnya tiba, aku akan merobek tirai itu dengan tanganku sendiri. Suatu malam, aku menerima laporan dari asisten pribadiku. Bu, semua sudah beres. Saham mayoritas kini resmi atas nama perusahaan Anda. Artinya, kendali penuh berada di tangan Anda, katanya dengan senyum puas. Aku menutup mata, menarik napas panjang,
lalu tersenyum tipis. Inilah permulaan, bisikku lirih. Di saat yang sama, di rumah, aku tahu mereka sedang berpesta kecil. Suamiku, mertuaku, dan wanita itu tertawa bersama. Mereka pikir hidup mereka kini sempurna setelah berhasil menyingkirkanku secara emosional. Mereka tidak tahu, merekalah yang sedang berjalan menuju jurang yang kusiapkan dengan tanganku sendiri. Aku tersenyum sendirian di ruang kerja. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air mataku bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kemenangan yang sedang menunggu waktunya meledak. Dan aku bersumpah, ketika waktunya tiba, mereka akan sujud berlutut di hadapanku. Hari demi hari, keretakan dalam rumah tangga suamiku semakin nyata. Istri mudanya yang dulu selalu tampak manis di hadapan keluarga, kini menunjukkan sifat aslinya, manja, boros, dan penuh tuntutan. Setiap minggu, ia meminta barang-barang baru, perhiasan emas, tas branded, gaun mahal, bahkan mobil mewah. Ia tak segan mengamuk jika permintaannya tak segera dipenuhi. Awalnya suamiku berusaha menuruti semua kemauannya, demi mempertahankan citra sebagai suami yang mampu membahagiakan istrinya. Namun, semakin lama, tuntutan itu justru menjadi beban yang membuat kepalanya pening. Aku mendengar kabar dari rekan-rekan bisnis bahwa kartu kredit suamiku sering over limit, cicilan mobil mewahnya menunggak, bahkan ada rumor ia sempat meminjam uang pada beberapa kolega. Aku tersenyum tipis mendengar semua itu. Mereka mulai merasakan pahitnya hidup, pahit yang dulu mereka berikan padaku. Mertuaku pun tak kalah tertekan. Wanita yang dulu begitu angkuh dan merasa berkuasa kini mulai kepayahan. Selama ini, ia hanya tahu meminta dan mengandalkan harta anaknya. Tapi kini, ketika keuangan keluarga itu goyah, ia mulai kehilangan pijakan. Rumah besarnya tetap berdiri megah, namun di dalamnya sering terdengar pertengkaran. Kenapa kau tak bisa mengatur istrimu itu? Uang keluar terus. Aku lelah harus ikut menutupi aibmu di depan keluarga besar. Bentak mertuaku pada suamiku, seperti yang kerap diceritakan tetangganya. Suamiku hanya diam, wajahnya muram. Dulu, ia merasa menang ketika memilih wanita muda itu. Ia merasa punya segalanya, istri baru yang cantik, keluarga yang mendukung, dan kebebasan dariku yang dianggapnya penghalang. Tapi kini, kemenangan itu terasa hampa. Sementara itu, istri mudanya makin berulah. Ia sering pamer di media sosial tentang barang-barang mewahnya, padahal sebagian besar hanyalah barang pinjaman dari temannya. Ia juga sering keluar malam dengan alasan acara arisan, namun ada desas-desus ia dekat dengan pria lain. Aku menyaksikan semuanya dari jauh, tanpa perlu campur tangan langsung. Aku hanya menunggu, membiarkan bara kecil itu membesar menjadi api yang akan membakar mereka sendiri. Kadang aku sengaja hadir di acara-acara sosial atau pertemuan bisnis dengan penampilan anggun, elegan, dan penuh percaya diri. Mereka yang dulu menghinaku kini mulai menatapku dengan kagum dan hormat. Suamiku pernah tanpa sengaja melihatku di sebuah gala dinner. Tatapannya penuh penyesalan, sementara istri mudanya sibuk berfoto di sudut ruangan, tak peduli pada keadaan sekitarnya. Aku tersenyum kecil. Luka di hatiku perlahan berubah menjadi api yang membakar semangat balas dendam. Dan api itu kini sedang melalap rumah tangga mereka sedikit demi sedikit. Di malam-malam sepi, aku sering merenung. Dulu aku menangis karena merasa dihancurkan. Kini, aku menyaksikan mereka hancur dengan tangan mereka sendiri. Dan itu, bagiku, lebih memuaskan daripada sekadar balasan kasar. Rumah tangga yang mereka bangun di atas pengkhianatan, kini mulai retak. Dan sebentar lagi, retakan itu akan runtuh sepenuhnya. Ruang rapat besar itu mendadak sunyi. Semua mata tertuju padaku. Suara detak jam di dinding terdengar begitu jelas, menambah tegang suasana. Para direktur, manajer, dan karyawan yang hadir terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Suamiku, yang dulu begitu pongah, memandangku dengan wajah pucat pasi. Tangannya bergetar, memegang map berisi laporan keuangan yang tadi hendak ia presentasikan.
Istri mudanya, yang duduk angkuh di sampingnya, tiba-tiba meremas tangan suamiku dengan panik, seperti anak kecil yang takut kehilangan mainan. Tidak mungkin. Suamiku berusaha menahan suaranya agar tetap tenang, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Aku menatapnya dingin, lalu tersenyum tipis. Kamu terlalu sibuk menikmati hidupmu bersama keluargamu, sampai lupa kalau di dunia bisnis tidak ada yang abadi. Semua yang kamu nikmati hanyalah titipan dariku. Bisik-bisik mulai terdengar di antara peserta rapat. Ada yang saling pandang, ada pula yang menunduk, takut ikut terseret. Aku berdiri, melangkah perlahan ke depan meja utama. Setiap langkahku terdengar berat, penuh wibawa. Aku membuka berkas-berkas dokumen yang sudah lama kususun, menampakkan hitam di atas putih yang tidak bisa dibantah. Mulai hari ini, ucapku tegas, jabatan direktur utama yang selama ini kamu sandang, ku cabut. Seluruh aset perusahaan yang pernah kalian gunakan untuk berfoya-foya, kuambil kembali. Dan kalian tidak lagi memiliki kuasa sedikit pun di perusahaan ini. Suamiku spontan berdiri, wajahnya merah padam. Kamu tidak bisa semena-mena. Aku menoleh padanya, menatapnya dengan tatapan yang tajam bak pisau. Oh, aku bisa. Karena 65% saham perusahaan ini berada di tanganku. Semua direksi sudah menyetujui, karena mereka lebih percaya padaku dibanding orang yang hanya bisa menghamburkan uang. Wajah mertuaku langsung memucat. Tangannya meraih lengan kursi seolah mencari pegangan. Istri mudanya pun mulai menangis, tak mampu menahan rasa takut kehilangan semua kemewahan yang baru ia cicipi. Aku melanjutkan dengan suara lantang, aku tidak melakukan ini untuk balas dendam pribadi semata. Aku melakukannya demi menyelamatkan perusahaan ini dari kehancuran. Perusahaan yang selama ini kalian jadikan sapi perah. Sorak tepuk tangan terdengar dari beberapa direksi yang selama ini diam tertekan oleh arogansi keluargaku. Mereka akhirnya punya keberanian untuk mendukungku. Suamiku menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu tega menghancurkan keluargamu sendiri. Aku tersenyum sinis. Keluarga? Orang yang membuangku, menghina pekerjaanku, dan menikamku dari belakang. Tidak pantas kusebut keluarga. Ini bukan penghancuran, ini keadilan. Mertuaku mencoba bicara, suaranya parau. Anakku, jangan lakukan ini. Ingatlah hubungan kita. Aku mendekatinya, menatapnya lurus. Hubungan kita berakhir sejak hari kalian bersekongkol menikahkan suamiku dengan perempuan lain di belakangku. Hari ini, aku hanya menutup lembaran yang seharusnya sudah selesai sejak lama. Tangisan istri mudanya semakin keras, meracau meminta belas kasihan. Namun aku tidak bergeming. Hatiku sudah kebal. Aku sudah terlalu lama menahan luka, dan kini saatnya aku berdiri di atas panggung kemenangan. Rapat itu berakhir dengan keputusan bulat. Aku resmi mengambil alih seluruh kendali. Suamiku, mertuaku, dan istri mudanya berjalan gontai keluar ruangan, tanpa lagi kepala tegak seperti dulu. Para karyawan menatap mereka dengan tatapan iba, bahkan ada yang tersenyum puas. Aku berdiri tegak di ruang rapat yang kini menjadi saksi awal dari kejatuhan mereka. Di hatiku, aku tahu ini baru permulaan. Mereka baru saja merasakan satu pukulan, tapi badai sesungguhnya akan segera datang. Hari itu, suara palu pengadilan bergema. Keputusan sudah bulat. Rumah mewah yang selama ini menjadi kebanggaan mereka resmi disita. Mobil-mobil berkilau yang biasa diparkir di halaman, satu persatu diangkut oleh petugas leasing. Para tetangga yang dulu iri dengan gaya hidup glamor mereka, kini menonton dengan penuh rasa puas. Bisikan-bisikan terdengar di balik pagar. Dulu sombong sekali, sekarang jatuh miskin. Suamiku berdiri mematung di teras rumah yang sebentar lagi bukan miliknya lagi. Matanya kosong, wajahnya pucat. Ibu mertuaku meraung-raung, memegangi pilar rumah seperti kehilangan separuh nyawanya. Ini rumahku. Kalian tidak boleh mengambilnya. Aku tidak punya tempat lain, teriaknya histeris, namun tak ada yang peduli. Semua sudah sesuai hukum,
dan tak ada lagi kuasa mereka untuk menolak. Di kamar lantai 2, istri muda suamiku sibuk mengemas barang-barang berharganya ke dalam koper. Tas branded, perhiasan, dan pakaian mewah yang ia beli dari hasil keringat orang lain ia rebut cepat-cepat. Tak ada rasa simpati sedikit pun terhadap mertuanya ataupun suamiku. Aku tidak mau hidup miskin. Aku menikah denganmu karena uang, bukan karena cinta, katanya dingin sambil menyeret koper keluar rumah. Suamiku terhenyak. Kamu serius meninggalkanku sekarang? Suaranya parau, penuh ketidakpercayaan. Perempuan itu menatapnya dengan tatapan meremehkan. Apa gunanya tinggal dengan laki-laki bangkrut sepertimu? Semua orang bisa melihat, kamu bukan apa-apa tanpa harta itu. Aku sudah buang waktu cukup lama bersamamu. Lalu ia pergi begitu saja, meninggalkan suamiku yang terduduk di lantai dengan wajah penuh kehancuran. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi keluarga itu. Dari rumah mewah berlantai 3, mereka harus pindah ke kontrakan sempit di pinggiran kota. Dindingnya lembab, atapnya bocor saat hujan, dan suara kendaraan dari jalan raya tak pernah berhenti. Ibu mertuaku yang dulu selalu berbicara lantang, kini sering menggerutu, menangis, bahkan jatuh sakit karena tidak bisa menerima kenyataan. Makanan yang dulu berlimpah kini diganti dengan nasi aking dan sayur seadanya. Sementara suamiku yang dulu mengenakan jas mahal ke kantor setiap hari, kini harus menunduk malu mencari pekerjaan serabutan. Namun siapa yang mau menerima seorang pria yang dulu congkak, sering meremehkan orang, dan kini tak punya kemampuan berarti? Aku melihat semua ini dari kejauhan. Tidak ada rasa iba sedikit pun. Bagiku, ini bukan sekadar balas dendam, melainkan pelajaran bagi mereka yang telah menghancurkan hatiku tanpa penyesalan. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap. Namun penderitaan mereka tidak berhenti di situ. Utang-utang lama yang selama ini ditutupi oleh uang perusahaan kini bermunculan satu persatu. Debt collector mulai mendatangi kontrakan sempit mereka. Ketukan keras di pintu membuat mertua dan suamiku ketakutan, bersembunyi di balik tirai. Malam-malam mereka dipenuhi rasa was-was. Suamiku sering termenung di teras kontrakan, rambutnya kusut, wajahnya layu. Ia seperti orang tua sebelum waktunya. Ibu mertuaku yang dulu sering menghina dan menertawakanku, kini duduk di sudut kamar sambil menangis. Mengapa hidupku jadi seperti ini? Apa salahku? Aku tersenyum dingin mendengar kabar itu. Bagiku, ini baru permulaan. Mereka baru saja masuk ke dalam jurang kemiskinan, tapi perjalanan menuju kehancuran mereka masih panjang. Aku tahu, sebentar lagi, mereka akan datang padaku. Bukan dengan kepala tegak, melainkan dengan lutut menyentuh tanah, meminta ampun atas semua yang telah mereka lakukan. Pagi itu, udara begitu tenang. Sinar matahari menembus jendela rumahku, memantulkan kilau hangat di ruang tamu yang kini terasa penuh kedamaian. Aku sedang duduk menikmati secangkir kopi, mencoba memulai hari dengan tenang setelah semua badai yang berlalu. Namun, ketenangan itu pecah ketika suara gaduh terdengar dari depan rumah. Aku melangkah keluar, langkahku mantap, jantungku berdetak pelan tapi teratur. Begitu pintu terbuka, mataku menangkap pemandangan yang tak pernah kuduga akan kulihat seumur hidupku. Di sana, tepat di depan pagar rumah, suamiku, lelaki yang pernah kuberikan segalanya, berlutut dengan wajah lusuh. Rambutnya kusut, bajunya kusam, dan mata itu, mata yang dulu penuh gengsi, kini dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Di sampingnya, ibu mertuaku yang dulu selalu memandangku rendah, kini duduk di tanah dengan lutut gemetar. Wajahnya penuh keriput, tapi bukan keriput kebijaksanaan, melainkan keriput penderitaan. Tangannya bergetar saat menyatukan jari jemarinya, memohon belas kasihan. "Maafkan kami," suamiku berkata lirih, suaranya nyaris patah. "Tolong beri kami kesempatan. Kami salah, kami sudah terlalu sombong." Aku menatap mereka dalam diam. Sekilas aku teringat masa-masa lalu, saat aku yang berlutut di depan mereka, memohon pengertian, meminta hanya sedikit kasih sayang, namun yang kudapat hanyalah cemoohan dan hinaan.
Mereka menertawakan air mataku waktu itu, menganggapku lemah. Dan kini, lihatlah, mereka berada tepat di posisi yang dulu mereka paksa aku jalani. Mertua menundukkan kepala dalam-dalam. Suaranya bergetar ketika berkata, Aku dulu salah menilaimu. Aku terlalu buta oleh kebencian. Aku iri, aku sombong. Dan kini, Tuhan membalasnya dengan menelanjangiku dari semua yang aku banggakan. Tolong, menantuku, jangan biarkan aku mati dalam keadaan seperti ini. Hatiku bergetar sejenak, bukan karena kasihan, tapi karena menyadari betapa kuasanya waktu membalikkan keadaan. Aku melihat suamiku yang dulu meninggalkanku demi wanita lain, kini ditinggalkan juga ketika ia jatuh miskin. Wanita muda yang dibanggakannya lari bersama hartanya, meninggalkan dia dengan kehancuran. Aku ingat, suaraku akhirnya pecah, tenang tapi tegas. Dulu kalian menertawakan luka dan air mataku. Kalian bilang aku tak pantas berdiri sejajar dengan kalian. Kalian buang aku, injak harga diriku, bahkan menyalahkanku atas dosa yang tak kulakukan. Sekarang, kalian berdiri di hadapanku, memohon belas kasihan. Apakah kalian pikir aku lupa? Suamiku menggeleng keras, air matanya jatuh. Ia merangkak maju, mendekatiku. Aku tahu aku hina. Aku menyesal. Aku tak bisa tidur memikirkan semua yang sudah kulakukan padamu. Jika kau tak mau memaafkan, biarlah aku menerima. Tapi kumohon jangan hukum ibuku terlalu berat. Aku menatap lelaki itu dengan dingin. Dulu saat aku menangis memohon pengertianmu, apakah kau peduli? Kau malah memilih pergi dengan wanita lain, membiarkanku terluka sendirian. Kau bilang semua salahku, karena aku terlalu sibuk bekerja. Padahal semua yang kulakukan hanya untuk rumah tangga kita. Dan sekarang kau berlutut, meminta ampun? Hanya setelah semua yang kau banggakan hilang. Suasana hening. Angin pagi berhembus, seolah menjadi saksi bisu pertarungan batin yang terjadi di halaman rumahku. Para tetangga yang lewat mulai melambatkan langkah, menoleh ingin tahu. Mereka tentu terkejut melihat orang-orang yang dulu angkuh kini berlutut di tanah seperti pengemis. Mertua terisak, suaranya pecah. Aku hanya seorang ibu yang salah. Aku buta oleh kebencian dan gengsi. Aku pikir aku melindungi anakku, tapi ternyata aku menghancurkan rumah tangganya. Maafkan aku, meski aku tahu, mungkin kata maafku terlalu murah dibanding luka yang sudah kuberikan. Aku menghela napas panjang, menahan gemuruh dalam dada. Ada sebagian kecil diriku yang ingin melepaskan amarahku dalam teriakan, tapi aku memilih menatap mereka dengan sorot mata yang tak bisa mereka lawan. Ampunan itu milik Tuhan, kataku perlahan. Aku bukan siapa-siapa untuk memberikan atau menolak pengampunan kalian. Yang jelas, aku tidak akan pernah melupakan luka yang kalian ukir dalam hidupku. Luka itu terlalu dalam. Kalian boleh berlutut di hadapanku 1000 kali pun, tapi itu tak akan menghapus apa yang sudah kalian lakukan. Suamiku terdiam. Air matanya jatuh semakin deras. Mertua menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Aku berbalik, meninggalkan mereka tetap berlutut di tanah. Aku memilih masuk ke rumahku, menutup pintu perlahan, meninggalkan suara tangis mereka yang pecah di halaman. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku ingin mereka benar-benar merasakan arti kehilangan, arti kehancuran yang dulu mereka paksa aku rasakan. Di dalam rumah, aku menatap diriku di cermin. Wajahku kini bukan lagi wajah wanita yang lemah. Ada ketegasan, ada wibawa, dan ada luka yang kini berubah menjadi kekuatan. Aku tahu, permainan ini belum selesai. Bab terakhir masih menunggu. Saat aku benar-benar menutup kisah lama ini, dengan caraku sendiri. Aku berdiri di depan pintu rumahku, menatap mereka yang masih berlutut. Suamiku, mertua, bahkan wanita muda yang dulu merampas sebagian hidupku.
Semuanya kini menjadi bayangan kecil dari keangkuhan yang pernah mereka tunjukkan. Tubuh mereka gemetar, wajah mereka lusuh, dan suara mereka pecah saat memohon. Namun hatiku sudah beku. Aku mengambil napas panjang, menatap langit biru di atas kepala. Matahari pagi memantulkan sinarnya di kaca jendela rumahku, seolah memberi cahaya baru untuk hidupku. Ampunan itu milik Tuhan. Suaraku terdengar tenang, tegas, namun dingin. Aku hanya ingin kalian merasakan bagaimana rasanya dihancurkan oleh orang yang kalian percayai. Aku ingin kalian tahu sakitnya disia-siakan, dihina, dan dikhianati. Mereka terdiam, air mata bercampur rasa takut dan penyesalan. Suamiku mencoba bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Ibu mertuaku menangis terseduh-seduh. Tubuhnya gemetar hebat. Wanita muda itu menunduk, tak berani menatapku, mungkin sadar bahwa semua kemewahan dan kesombongannya hanyalah ilusi. Aku menoleh perlahan, memandang setiap detail wajah mereka yang kini tak lagi perkasa. Semua sombong, semua angkuh, kini hancur. Tidak ada yang tersisa selain penyesalan. Aku merasakan satu kelegaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Perasaan bebas, tanpa beban, tanpa luka yang menekan. Langkahku pelan tapi mantap saat aku berjalan menjauh dari mereka. Setiap langkahku terasa ringan, seakan beban masa lalu yang menjeratku selama bertahun-tahun terangkat. Aku menutup pintu rumah dengan lembut, namun penuh makna. Di balik pintu itu, hidupku kini sepenuhnya milikku. Aku menenggelamkan diri dalam keheningan rumah yang dulu penuh pertengkaran dan air mata. Tapi kini, rumah ini menjadi simbol kekuatanku. Setiap sudutnya memantulkan cahaya keberanian dan keteguhan hati yang telah kubangun. Aku tersenyum tipis menatap cermin besar di ruang tamu. Wajahku berbeda dari dulu, bukan lagi wajah wanita yang rapuh, melainkan wajah seorang penguasa yang lahir dari luka dan penderitaan. Hari-hari berikutnya aku mengatur ulang hidupku. Perusahaan yang dulu menjadi arena kekuasaan mereka kini kukendalikan dengan tangan tegas. Aku tidak sekadar mencari keuntungan, tapi juga membangun fondasi yang lebih kuat, lebih adil, dan penuh wibawa. Para pegawai yang dulu menatapku dengan ragu, kini memberi hormat, bahkan kagum pada kemampuan dan ketegasanku. Aku juga belajar membuka hati untuk hal-hal yang lebih penting daripada balas dendam. Aku mulai memprioritaskan diriku sendiri, memilih orang-orang yang benar-benar menghargai dan mendukungku. Aku berjalan di jalan hidupku dengan kepala tegak, langkah pasti, dan mata yang tajam menatap masa depan. Sementara itu, mereka yang dulu menghina dan merendahkanku tetap terperangkap dalam kehancuran mereka sendiri. Suamiku hidup dengan penyesalan yang dalam, mertua menghadapi kesepian yang pahit, dan wanita muda yang dulu memikat hatinya kini menghadapi kenyataan bahwa dunia tidak selamanya berpihak pada kesombongan dan nafsu. Aku tahu, ada kebahagiaan yang lahir dari keadilan dan ketegasan. Bukan kebahagiaan yang diambil dari penderitaan orang lain, tapi kebahagiaan yang muncul dari kemampuan untuk berdiri tegak setelah hancur berkeping-keping. Dan itu yang kurasakan sekarang, kebebasan. Aku menatap jendela rumahku sekali lagi, menghirup udara segar, merasakan hangatnya sinar matahari di kulit. Dalam hati, aku bersyukur. Bersyukur atas luka yang pernah kuterima, karena dari luka itu aku menjadi kuat. Bersyukur atas pengkhianatan yang pernah menghancurkan hatiku, karena dari kehancuran itu aku belajar berdiri megah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tersenyum sepenuhnya. Aku bebas. Aku kuat. Dan aku adalah penguasa atas hidupku sendiri.